Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan, dengan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur dengan anggota badan. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyelesaikan pembacaan tafsir surat Al-Mutaffifin pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, yang semoga malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ilal qiyamati ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Yang artinya, siapa yang ingin seolah dia itu melihat hari kiamat, siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat seakan-akan berada di depan matanya, maka hendaknya dia membaca 3 surat ini. Yang pertama, idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Yang kedua, wa idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitor. Wa idza samaa'u syaqqat, yang ketiga, yaitu surat Al-Insyiqaq yang sudah pernah kita sampaikan di sini. Insyaallah kita akan menyampaikan bagian yang pertama ini, yaitu di ayat-ayat pertama surat Al-Infitor insyaallah. Sebelumnya kita baca dulu qiraahnya surat Al-Infitor, yaitu kita akan baca 1 sampai 12, ayat pertama hingga ayat 12 ya. Kita awali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat
Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita cukupkan sampai ayat 12 insyaallah. Pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana penafsiran ringkas dari surat Al-Infitor di ayat-ayat pertama. Ya. Qala sahibu tafsir Aisar at-Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Berkata penulis kitab tafsir Aisar at-Tafasir yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Ini sama juga dengan idza sama'un syaqqat, sama-sama terbelah atau pecah. Wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kemudian alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang telah memerdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidin, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya
bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kurang lebih surat Al-Infitor dari ayat 1 hingga ayat 12 beserta terjemahannya. Kemudian di sini disebutkan hiya makiyatun. Surat Al-Infitor ini tergolong surat makiyah. Sebagaimana dari susunan ayatnya itu pendek-pendek, kemudian juga dari kandungannya itu sangat kental berkaitan dengan tauhid ataupun akidah, penanaman akidah. Ya. Wa ayatuha tis'un wa ayatuha tis'a asyrota ayah. Jumlah ayatnya ada 19. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Dan surat Al-Infitor ini turun setelah surat An-Nazi'at. Turun setelah surat An-Nazi'at. Meskipun di dalam urutan atau tertib atau urutan susunan mushaf Al-Quran, ini surat sebelumnya adalah surat apa? At-Takwir. Tetapi secara urutan turunnya surat Al-Infitor ini setelah turunnya surat An-Nazi'at. Dan surat Al-Infitor ini mengapa disebut dengan Infitor? Mengapa disebut Infitor? Mengapa? Mengapa kira-kira? Mengapa surat Al-Infitor dinamai Al-Infitor? Mengapa kira-kira? Kalau kemarin surat Al-Mutaffifin mengapa disebut dinamai surat Al-Mutaffifin? Mari apa? Mengapa? Karena ada kata Al-Mutaffifin. Nah, sekarang di dalam surat Al-Infitor ini mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Infitor? Mengapa? Ada yang tahu? Coba. Kenapa, ibu-ibu? Gimana? Di ayat pertama gimana? Iya. Ya, meskipun tidak lafadznya infitor, ya. Tidak sebagaimana surat Al-Mutaffifin kan Al-Mutafflil Mutaffifin atau surat Al-Qari'ah Al-Qari'ah. Di sini dinamai Al-Infitor itu karena infitor ini adalah kata dasar dari infatorot. Infatorot, ya. Infatorot itu kata kerja. Benar kata dasarnya adalah infitor, gitu. Ya. Dikarenakan ada penyebutan kata terbelahnya langit, yang artinya infitor itu terbelah. Kalau infatorot itu sama terbelah, langitnya terbelah. Karena disebutkan ada terbelahnya langit di dalam surat Al-Infitor ayat yang pertama, yaitu terpecahnya langit dan hancurnya struktur langit. Itu merupakan satu di antara huru-hara hari kiamat atau kengerian hari kiamat. Surat Al-Infitor ini secara umum terkandung beberapa isi kandungannya. Apa saja isi dari surat Al-Infitor ini? Yang pertama, di dalam surat Al-Infitor disebutkannya penampakan terjadinya fenomena alam yang terjadi ketika hari kiamat. Yang di awal-awal surat ini disebutkan sampai 4. Yang 3 itu masih di alam dunia, kemudian yang keempat itu sudah masuk hari kiamatnya, ya, sudah terjadi hari kiamatnya. Yang 3 itu terjadi menjelangnya itu, kemudian yang keempatnya itu sudah terjadinya. Ya.
beserta peristiwa yang mengiringinya, seperti adanya hisab dan balasan amal. Terdapat juga penjelasan pembagian manusia di akhirat menjadi dua golongan, abror dan fujjar, sebagaimana kita sudah bahas di surat Al-Mutaffifin, ya, di surat yang sebelumnya. Abror adalah orang-orang yang berbakti dan fujjar adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Serta di dalam surat Al-Infitor ini juga disebutkan tempat kembalinya dari masing-masing golongan tersebut. Abror kemana, fujjar juga kemana, dijelaskan di dalam surat Al-Infitor ini. Ini yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, di dalam surat ini terdapat pengingkaran terhadap sikap pembangkangan yang dilakukan oleh manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kita ulangi, di dalam surat Al-Infitor ini merupakan pengingkaran terhadap sikap sebagian manusia atau sikap manusia yang membangkang Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Di dalamnya terdapat kandungan, terdapat hardikan yang keras. Di dalam surat Al-Infitor ini terkandung suatu hardikan, peringatan yang keras terhadap siapa? Terhadap kaum musyrikin yang mereka itu lalai akan akhirat dan mereka tidak merenungi akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Serta di dalamnya terdapat sesuatu yang mengingatkan mereka akan adanya malaikat yang menjaga, yang mencatat amal perbuatan mereka. Ya. Ini kurang lebih kandungan secara global surat Al-Infitor dari awal sampai akhir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, surat Al-Infitor ini juga termasuk surat yang dijadikan semacam standar bacaan sholat. Maksudnya apa? Durasinya. Durasi surat Al-Infitor ini dijadikan oleh Rasulullah kurang lebih sebagai standar bacaan sholat. Yaitu surat apa? Sholat apa? Pasnya sholat apa? Kalau panjangnya seperti surat Al-Infitor ini 19 ayat, yang kurang lebih hampir satu muka. Surat apa? Sholat apa? Isya? Ya betul, sholat Isya ya. Jadi bacaan suratan dalam sholat itu terbagi tiga. Ada yang bacaan pendek, maksudnya umumnya ya, umumnya bacaan yang pendek, kemudian pertengahan, kemudian panjang. Tiwal itu panjang. Bacaan yang pendek kurang lebih dibaca ketika sholat maghrib. Ya seperti apa? Surat apa? Idza zulzilatil wal asri, kayak gitu. Wailul likulli humazatil lumazah, seperti itu kurang lebih. Ya mungkin seperti ad-duha gitu, alam nasroh. Kemudian pertengahan kurang lebih seperti ini, seperti surat Al-Infitor, yang kurang lebih panjangnya durasinya segitulah rata-ratanya. Kemudian kalau sholat subuh itu yang lebih panjang lagi. Surat apa kira-kira contohnya? Ya surat Al-Fajr, surat Tabaraka, surat Al-Insan, seperti itu. Contoh Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Insan. Al-Insan ya. Al-Qiyamah Al-Insan. Ya, kurang lebih yang juz 29, juz 28, juz 27 itu seperti itu. Lalu kalau surat Al-Baqarah di kapan bacanya? Ini ya kurang lebih misalkan hafal surat Al-Baqarah
Diterapkan di sholat maghrib boleh enggak? Boleh, tapi berapa ayat saja. Maksudnya misalkan Al-Ikhlas, yang sepanjang dengan Al-Ikhlas durasinya surat Al-Baqarah ya ayat berapa ayat? Ya 5 atau 3 ayat lah, 3 atau 5 ayat misalkan seperti itu. Cuma kalau sudah dengar alif lam mim, waduh, kayaknya tahu kayak. Padahal alif lam mim habis itu Allahu Akbar. Seperti itu ya. Nah, ini saya pernah itu dilema ya. Saya pernah ibarat itu diminta untuk imam tarawih ya. Ya saya udah persiapkan surat Al-Baqarah awal-awal itu. Alif lam mim sudah ada yang batuk-batuk, ada yang subhanallah. Padahal cuma 5 ayat. Kalau dihitung-hitung lebih pendek daripada juz amma yang terkadang ada panjang ada pendek gitu ya. Nggak mesti seperti itu. Nah, itu. Jadi boleh, intinya ukurannya, bukan suratnya tapi intinya adalah ukurannya. Ya. Misalkan sholat Isya ya, kalau surat Al-Baqarah ya kira-kira 1 muka atau 2 muka tuh, 1 lembar kayak gitu, 1 rakaatnya, kurang lebih seperti itu. Ya bisa dipahami. Ini umumnya yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi suatu ketika Rasulullah pernah membaca di sholat maghrib itu surat At-Tur. Ya, pernah. Kan lumayan panjang. Seperti itu. Demikian juga dalam sebuah riwayat, sholat duhurnya Rasul itu lama sekali. Sampai ada sahabat punya keperluan keluar dari area masjid, datang masih 1 rakaat, panjang sekali. Sholat duhur. Sholat duhur. Tapi ini sekali tidak seterusnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa Ibu, ketika membacanya surat Al-Infitor, yang paling tidak durasi rukuknya, durasi sujudnya ya diusahakan untuk diserasikan gitu ya. Jangan berdirinya lama banget bacanya, tetapi rukunya sebentar sekali, sujudnya sebentar, agak dilamakan. Walaupun tidak sama persis, tapi diusahakan untuk ya mendekati. Itu. Lalu bagaimana kalau Rasulullah pernah 1 rakaat itu Al-Baqarah, terusan An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Bagaimana itu? Berarti rukunya lama juga dan sujudnya juga lama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah suatu ketika beliau itu sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Pernah. Jadi sholatnya bersama Rasulullah, ikut berjamaah, bermakmum bersama Rasulullah. Setelah selesai beliau pulang ke kampungnya, dan kampungnya itu nunggu imamnya, yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya. Pulang. Menunjukkan waktunya lebih malam. Sudah seperti itu beliau bacanya panjang. Sekali. Maka di tengah jamaah ada orang yang siang harinya itu sudah capek, pekerja keras. Maka dia itu keluar dari jamaah, dia sholat sendiri, memutus berjamaah. Terusan terdengarlah atau sampailah kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mu'ad ini seorang ulama, ya, seorang yang berilmu, melakukan seperti itu dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Rasulullah? Begitu keras Rasulullah kepada Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau hendak membuat fitnah di tengah manusia, wahai Mu'ad? Gitu. Seperti itu. Ya, dimarahin itu, bahasa marah itu Rasulullah. Ya, benar-benar sedang dididik. Tetapi marahnya Rasulullah tepat apa tidak? Sesuai dengan porsinya. Karena ini orangnya berilmu. Tapi perhatikan bahwa Ibu, ketika ada seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian tahu-tahu kencing di dalam masjid.
Kira-kira menjadi imam kemudian bacanya panjang dengan kencing di masjid lebih melecehkan mana? Dalam artian tindak pelecehannya mana? Kan kencing, ya kan? Seperti itu. Ternyata Rasulullah tidak marah sama sekali, bahkan tidak menampakkan wajah marah. Ketika itu para sahabat sudah mau ngeroyok, gitu. Sudah mau ngeroyok. Ya, pelan-pelan, jangan seperti itu. Ambilkan air 1 ember, tinggal disiram saja, sudah selesai. Gitu. Para sahabat sudah mau, wah, geram sekali. Ya. Coba misalkan suatu masjid ya, tahu-tahu ada yang pampunten kencing di dalam masjid, waduh, heboh itu ya, Masya Allah. Apalagi ada CCTV-nya langsung, mungkin judulnya apa itu di-upload di YouTube itu, pelecehan dan seterusnya ya, Masya Allah ya. Itu kan seperti itu, Masya Allah. Nah ini, loh kok Rasulullah seperti itu? Apa? Biarkan dulu dia menuntaskan hajatnya ia. Terus ambilkan seember air, siramkan saja. Setelah itu disiram. Loh kok nggak dipel? Iya, karena masjidnya itu tidak seperti masjid di Baitul Jannah. Baitul Jannah sudah ini sudah berkeramik, sudah ini, Masya Allah ya. Nah, ini dulu belum. Jadi ketika diguyurkan ya sudah meresap seperti itu. Nah, ini ada hikmah yang begitu luar biasa pada sikap Rasulullah terhadap Arab Badui tersebut. Arab Badui itu yang notabene-nya adalah belum punya ilmu, ya. Maka diperlakukannya juga tidak keras. Ini juga perlu kita perhatikan kepada anak-anak ya. Misalkan ada rame, memang itu mengganggu, tapi sebaiknya jangan dihardik seperti itu. Jangan sampai melukai batin mereka hingga mereka apa? Menjadi trauma dengan masjid. Ternyata manusia paling kejam, paling kasar itu orang yang sholat di masjid. Kan imajinya kan muncul seperti itu. Padahal Rasulullah SAW ketika menjadi imam sholat, 2 cucunya apa? Apa yang dilakukan oleh 2 cucunya Rasulullah? Ya bukan hanya ini saja, tapi naik ke punggungnya Rasulullah, dianggapnya itu kuda seperti itu. Ternyata Rasulullah tidak segera bangkit, menunggu sampai cucunya itu puas dulu. Setelah si anak ini turun, baru Rasulullah ini tidak memaksa supaya anaknya itu. Ini ada faedah bahwa ini. Ketika seperti itu, ya, maka akan ada setidaknya 3 hal. Yang pertama akan memunculkan imaji pada diri anak bahwasanya sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Seperti itu. Kemudian juga menuntaskan egosentrisnya anak. Sudah dituntaskan ketika itu. Karena memang masa-masanya munculnya ego. Apalagi anak balita itu egonya begitu besar. Semakin kecil semakin besar egonya. Buktinya masih usia 6 bulan atau inilah masih masih bayi ya. Bagaimana tidak ego? Ibunya lagi di dapur lagi nyuci, atau lagi di kamar mandi, atau lagi nyuci baju, atau ini ego enggak? Nangis, minta susu, minta minum, ya. Ego apa tidak? Orang mikir, oh ya ibunya saya lagi sibuk, lagi repot. Enggak, mau nggak mau ibunya harus datang. Itu ego apa tidak? Ego. Maka harus dituntaskan. Jangan sekali-kali masa-masa itu dilukai seperti itu. Nah ini, itu. Kemudian berarti nggak mendidik supaya beradab atau beretika ketika sholat. Justru ini sedang mendidik etika sholat. Loh kok seperti itu? Karena yang melakukan siapa? Masih anak kecil lah, misalkan bocah ya. Anak umur 15 tahun nunggangi kayak gue lah, ora pantes. Ya kan seperti itu. Nah ini. Jadi ini Masya Allah, ini banyak hal yang perlu kita gali dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Arab Badui seperti itu diperlakukan. Sampai-sampai Arab Badui tadi mengatakan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, aku dan Nabi Muhammad saja, jangan mereka itu jangan. Ya, saking apa? Pokoknya mangkel kepada mereka. Ya, tidak ada pendidik yang lebih bagus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana, perhatikan kita sikapnya kepada Mu'ad. Ya. Ketika sholat seperti itu dimarahi habis-habisan karena tepat, marahnya itu tepat kepada orang yang berilmu. Ya. Jadi bagi orang yang sudah banyak ilmunya, jangan minta diperlakukan seperti anak yang atau seorang yang tidak tahu gitu ya. Seperti itu. Demikian juga memperlakukan orang yang belum tahu, jangan seperti orang yang sudah tahu. Seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu. Afattanun anta ya Mu'ad. Ya. Apakah engkau akan membuat fitnah di tengah manusia wahai Mu'ad? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la. Nah ini. Setelah itu bukan hanya marah-marah saja, tetapi Rasulullah itu memberikan bimbingan, solusi, ya, arahan. Hendaknya kamu itu apa? Membaca sabbihisma rabbikal a'la. Salat Isya ini. Wadduha. Idzas samaa'un fatarat. Itu. Surat Al-Infitar. Berarti kurang lebih kalau Isya ya durasinya yang seperti surat-surat tersebut. Lalu bagaimana kalau sholat Isya bacanya Al-Falaq, An-Nas, boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Atau subuh yang harusnya tadi apa? Tabaraka, Al-Fajr, tapi Qul huwallahu ahad sama Inna a'toina. Ya seperti itu ya. Nah ini. Ya ini. Kadang-kadang sering pada terlambat akhirnya sholat subuhnya. Ya. Tapi ini terjadi, diceritakan oleh seorang syekh di Arab Saudi sana, kan liburnya itu kan hari libur itu hari Jumat. Nah, makanya imamnya itu, imam masjidnya biasa mempraktekkan bacaan tadi surat Al-Insan sama surat As-Sajdah. Tahu seperti itu, ya di sana juga tetap ada orang-orang yang para pemuda-pemuda yang juga suka apa ya, malam gitu ya, suka begadang gitu ya. Jadi mungkin mengantuk, tapi apa? Sholatnya sengaja di rakaat kedua. Ya, sudah mau ruku gitu, karena tahu nanti, aduh surat Sajdah nanti pengantuk sulit ini ya. Hanya jadi sengaja diceritakan oleh seorang syekh. Wallahu a'lam. Ya sekarang kita ke sini Bapak Ibu. Jadi Rasulullah memberikan anjuran, bimbingan bahwasanya ketika sholat Isya maka membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, Ad-Duha ataupun Infitor, surat Al-Infitor. Ini Ad-Duha juga cukup pendek. Jadi, ya. Kemudian di sini disebutkan makna ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza samaa'un fatarat ay insyaqqat, apabila langit terbelah, yaitu terpecah. Insyaqqat, terbelah, terpecah, hancur. Ini insyaallah ini adalah tafsir yang begitu ringkas, tetapi sudah langsung kita pahami bahwasanya langit akan terpecah. Ini adalah fenomena yang pertama. Fenomena ketika terjadinya hari kiamat adalah langit itu terpecah atau terbelah. Kemudian yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan. Maksudnya adalah infaddat wa tasaqatat, yaitu terlepas bintang-bintang tersebut dan berjatuhan. Terlepas dan berjatuhan. Ini kan gambaran secara umum, tapi bisa kita gambarkan, bayangkan bagaimana ngerinya ketika itu, ya. Ketika itu, yang mana langit itu adalah sesuatu yang sangat kokoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, di dalam suatu ayat disebutkan bahwasanya langit itu adalah sangat kokoh ya, sangat kokoh. Ya, ya kita lanjutkan di sini. Kemudian wa idal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kemudian di ayat yang ketiga, ini merupakan fenomena alam yang ketiga adalah wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Lautan dijadikan meluap. Maksudnya apa? Ai ikhtalata ma'uha ba'duhu bi ba'din, yaitu airnya itu bercampur sebagiannya dengan sebagian yang lain menjadi satu perairan. Airnya itu bercampur ya. Sebagaimana kita ketahui, di sekitar laut itu ada air yang berasa tawar sama asin ya. Milhuha bi'adbiha, yaitu apa? Air laut dan air tawar sama saja bercampur karena sudah meluap, jadi hanya tidak ada pemisahnya lagi. Linkisari dzalikal hajiz, dikarenakan rusaknya pembatas antara kedua jenis air tersebut, alladzi kana yafsiluhuma an ba'dihima, disebabkan goncangan bumi. Rusaknya pembatas antara kedua jenis air tersebut disebabkan goncangan bumi. Alladzi kana yafsiluhuma an ba'diha li zalzalatil ardi idanan bi khirabil alam. Dan ini semua rusaknya tadi pembatas antara air laut sama air tawar, ini rusak pembatas tersebut, ini karena goncangan bumi. Dan ini sebagai sinyal akan hancurnya alam semesta, akan hancurnya alam semesta ya. Seperti itu. Pernah meneliti Bang Ibu ketika ke pantai, mana air tawar mana air asin? Pernah ada? Ada jenis ikan yang itu hidup di dua air. Ada yang tahu ikan apa? Apa? Ini kan masya Allah diantara keagungan Allah ya. Salah satunya yang saya tahu itu ikan sidat, ikan sidat seperti itu. Nah, ini bukan lagi membahas ikan ya, tapi di situ berarti tadi ada pembatas. Jadi ikan sidat itu ketika lagi bertelur, ketika lagi ini nanti berpindah jenis airnya itu, masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Disebutkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din, Allah menjadikan lautan itu meluap sebagiannya dari yang lainnya, bercampur seperti itu. Al Hasan berkata, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha, Allah menjadikan lautan meluap sebagiannya ke dalam sebagian yang lain, lalu airnya lenyap. Imam Qatadah berkata, ini saya hanya menukilkan saja, kurang lebih penafsirannya itu kurang lebih seperti itu. Ikhtalata adbuha bimalihiha, air laut yang asin bercampur dengan air yang tawar. Kemudian disebutkan ada penafsiran yang lain, yaitu penuh, meluap hingga penuh. Ini fenomena alam yang terjadi ketika hari kiamat, seperti itu. Yang pertama tadi langit terbelah, terpecah, kemudian bintang-bintang berjatuhan, berserakan, dan yang ketiga lautan itu meluap, dan yang keempat akan disebutkan di ayat yang selanjutnya, wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Maksudnya apa? Kulibat wa ukhrija ma fiha minal amwat, dibalik tanahnya itu dibongkar, dibalik, dan dikeluarkan isinya. Apa isinya? Ya. Minal amwat, berupa orang-orang yang telah mati, dibongkar untuk nanti dibangkitkan. Idza hasalat hadhil ahdats, sekarang dijelaskan di sini.
Lalu bagaimana kalau 4 hal ini sudah terjadi? Langit terbelah, terpecah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan, kemudian lautan meluap dan kuburan-kuburan itu dibongkar. Maka idza hasalat hadhil ahdatsul arba'ah, apabila 4 fenomena alam ini telah terjadi, salasatun minha fid dunya, yang 3 di antaranya terjadi di dunia, wahya infitarus samai wa intisarul kawakib wa tafajjurul bihar, yaitu terbelahnya langit, berjatuhnya bintang-bintang dan meluapnya lautan. Wa hadhihi tatimu bin nafkhatil ula, ini terjadi kemudian secara sempurna ketika apa? Adanya tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan sangkakala pertama itu menyebabkan alam semesta itu tuh hancur, ya. Hancur sudah apa ya, tidak sesuai dengan kondisi normalnya seperti itu. Kemudian warabi' wa huwa bi'sarul kubur, sedangkan yang keempat yaitu dibongkarnya kuburan, yatimu fil akhirah ba'da nafkhati tsaniyah, menjadi lengkap terjadi di akhirat setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Ya, ada malaikat yang nanti meniupkan sangkakala. Malaikat siapa? Israfil, ya. Ya. Itu dari dulu sampai hari kiamat itu sudah siap-siap, tidak berkedip sedikit pun, menunggu instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap-siap. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit di sini. Wa indaha ta'lamu nafsum ma qaddamat wa ma akharat. Wa hadha jawabun idza fi awwali al-ayat. Dan ketika itu suatu jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Dan ini sebagai jawaban lafaz idza. Idza itu apa? Idza itu apabila. Ya. Ya, apabila untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Kemudian jawabnya adalah tadi di ayat yang selanjutnya, ya, yang menunjukkan kejadian-kejadian yang disebutkan di ayat-ayat pertama seperti itu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, insyaallah. Ini sampai ayat ini ya. Insyaallah jawaban dari apabila tadi yang disebutkan di ida seperti itu di tentang kejadian-kejadian tadi nanti terjawab di ayat yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri saja pengajian pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.